Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Hana Anindya, Intan Naila, dan Sinta Hindun dari kelas 12 IPS 2. Kami akan mempresentasikan tentang GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Berikut paparannya. GATT GATT adalah perjanjian yang dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia II. General Agreement on Tariffs and Trade atau Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan merupakan suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. GATT diimplementasikan untuk lebih jauh mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi setelah perang. Adapun tujuan GATT yaitu 1. Mengurangi hambatan perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota, dan subsidi. 2. Meningkatkan taraf hidup umat manusia. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. 5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Latar belakang GATT. GATT adalah perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia II. Yang didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II, setiap negara cenderung membatasi perdagangan impor dan ekspor dengan alasan A. Proteksi untuk produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. B. Alasan negara sedang berkembang untuk melindungi industrinya yang masih lemah. Jumlah anggota tersebut hingga tahun 1994 terus bertambah menjadi 128 negara dan pada tahun 1994, GATT kemudian menjadi dasar lahirnya WTO dan secara resmi semua anggota GATT kemudian dikenal dengan istilah WTO, members atau anggota WTO. Berikut daftar beberapa negara yang menjadi anggota GATT bisa dibaca di bawah ini. Lalu ada manfaat dan dampak GATT. Manfaatnya dapat meningkatkan kinerja, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan permanfaatan sumber daya dunia. Dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Dampak negatifnya, yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Kemudian, ada kasus GATT. Pada 9 November 2017, Pengadilan Banding WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994. Kebijakan pembatasan impor Indonesia tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor. Dalam putusannya tersebut, Pengadilan Banding WTO meminta Indonesia bertindak konsisten dengan ketentuan GATT 1994. Rahmi menyebutkan apabila hal ini tidak dilakukan, maka sejumlah sanksi dapat dikenakan terhadap Indonesia. Sanksi tersebut berupa Indonesia harus memberikan kompensasi kepada New Zealand dan Amerika Serikat yang besarnya disepakati bersama. GATT dikendalikan oleh sejumlah prinsip yang disetujui oleh anggotanya. Di antaranya, 1. Reciprocity, yaitu suatu negara berada pada suatu posisi tawar-menawar dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan dengan harapan negara lain akan melakukan hal yang sama. 2. Non-discrimination, yaitu suatu negara akan memberikan seluruh anggota GATT preferensi yang sama. Hal ini sering disebut the most favored national principle atau MFN. 3. Transparency, yaitu hambatan perdagangan seharusnya mudah dikenali oleh yang lainnya, tidak disembunyikan. 4. National treatment, yaitu barang yang diterima di antara negara-negara sebaiknya diperlakukan sama,
tanpa mempermasalahkan negara asal barang tersebut. 5. Compensation. Setiap negara dilarang memberikan kompensasi atas kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Keberhasilan GATT antara lain berhasil menetapkan mekanisme umum penyelesaian konflik perdagangan, mampu memberikan kerangka perundingan bagi perdagangan di sektor jasa yang sebelumnya menjadi persoalan di antara negara maju maupun negara berkembang, berhasil memperluas akses pasar di dalam perdagangan internasional yang juga melibatkan negara berkembang, berhasil menjembatani perbedaan di kalangan anggota dalam menetapkan standar internasional bagi suatu produk. Kegagalan GATT juga dikarenakan antara lain pemberlakuan peraturan bersifat profesional sehingga bertentangan dengan pelanggaran. Selanjutnya, kelemahan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang kurang memiliki dasar hukum. Ketiga, ketidakjelasan dalam pemberian pengecualian bagi beberapa negara anggota untuk tidak mematuhi ketentuan tertentu. Yang terakhir, tidak adanya struktur kelembagaan yang jelas sehingga efektivitas penanganan berbagai persoalan mendesak menjadi tidak optimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.